welcome to my channel. Ini adalah first konten aku. Di sini aku akan membagikan sejarah politik dari era reformasi hingga saat ini. Untuk kalian yang lihat video ini dan tahu Indonesia sedang kritis, ayo sini, hilangkan apatis. Oke, jadi di video kali ini dan seterusnya, aku akan membahas tentang tantangan pada era reformasi di Indonesia. Sebelum kita loncat ke tantangannya, kita perlu ketahui dulu latar belakang adanya masa reformasi. Reformasi dimulai pada tahun 1998, yang mana pada waktu itu Soeharto mengundurkan dirinya dari presiden, kemudian digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Pada masa kepemimpinan Soeharto, ada banyak sekali masalah-masalah yang membuat masyarakat itu resah, rusuh, dan marah. Kondisi Indonesia yang buruk itu menjadi sorotan publik dari luar maupun dalam negeri yang menuntut Soeharto agar turun dari kursi kepemimpinannya. Tapi pada waktu itu, Soeharto masih mempertahankan kursinya. Kondisi Indonesia makin memburuk setelah terjadinya tragedi Trisakti yang diadakan pada tanggal 12 Mei 1998, yang mana pada waktu itu 4 mahasiswa tewas tertembak mati. Kemudian kerusuhan itu berlanjut selama 2 hari yang dilakukan di berbagai kota besar dengan aksi penjarahan, pembakaran, serta kekerasan etnis. Kondisi itu makin memburuk dan tidak terkendali sehingga mahasiswa menguasai gedung DPR dan MPR. Dan waktu itu, Soeharto sudah lepas tangan dan tidak mampu mempertahankan kursinya. Pada tanggal 21 Mei 1998, tepat pukul 9:05, Soeharto resmi mengundurkan dirinya dari Presiden Republik Indonesia, kemudian digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Kita tahu, kita sebagai warga negara merasa tidak nyaman ketika pemimpin bertindak tidak adil kepada masyarakat atau warganya. Dan adanya masa reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem politik yang adil, transparan, serta akuntabel, yang mana pemerintah menjalankan tugas yang semestinya, serta fokus terhadap perlindungan hak asasi manusia, dan memberantaskan normalisasi korupsi, kolusi, serta nepotisme yang ada di negara. Adanya kebebasan bersuara ataupun berekspresi, baik dilakukan secara demonstrasi ataupun pertemuan publik. Yang kedua, adanya batasan masa jabatan presiden. Yang ketiga, adanya pengurangan anggota ABRI yang semulanya Polri tergabung dalam anggota ABRI. Kemudian, pada tanggal 5 Mei 1999, anggota Polri memisahkan diri. Yang keempat, adanya kerjasama secara internasional dan bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pembangunan yang ada di Indonesia. Di balik peristiwa yang bersejarah tersebut, selain mahasiswa yang menyuarakan hak-haknya untuk menuntut keadilan, di sini juga terdapat tokoh-tokoh penting yang berkontribusi penuh dalam menciptakan masa reformasi. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono, Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid atau disebut Gus Dur, dan terakhir Amin Rais. Beliau-beliau ini juga mengundang 2 perwakilan mahasiswa untuk mengadakan pertemuan di kediaman Gus Dur. Pertemuan ini diadakan pada tanggal 10 November 1998. Dalam pertemuan ini bertujuan untuk menghapus politik-politik di era Orde Baru dan menggantinya dengan sistem politik yang bersih serta demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
kalian yang menginjak video ini, jangan lupa subscribe.